Oke, selamat malam dan salam sejahtera untuk Pak Yanto selaku dosen pengampu dari mata kuliah Laboratorium Kuantitatif. Perkenalkan, nama saya David Surya. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Stata dengan 3 model ya, yaitu model first section, kedua time series, dan yang ketiga adalah data panel atau gabungan dari cross section dan time series. Nah, sebelum itu aplikasi yang saya gunakan adalah Stata ya. Stata itu banyak jenisnya. Jadi ada Stata dari Stata 11 hingga Stata ke 16. Di sini saya menggunakan Stata yang 13. Nah, jadi Stata yang edisi yang saya pakai itu adalah edisi special edition. Nah, di sini sebelum kita memulai menggunakan Stata, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan data ya, karena kalau tidak ada data itu nggak bisa diregresi sih. Oke, di sini saya sudah siapkan datanya. Jadi data yang saya gunakan di sini itu ada tahunan ya, dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Jika dihitung itu ada 10 tahun. Nah, kemudian variabel yang saya gunakan itu ada 3 variabel. Pertama itu variabel kemiskinan bagi variabel dependennya atau variabel terikat. Kemudian variabel TPT itu adalah tingkat pengangguran terbukanya. Itu sebagai variabel bebas ya atau independen. Kemudian PM itu adalah indeks pembangunan manusia. Nah, di sini saya sudah kumpulkan data-datanya. Oke, kita coba untuk masukkan datanya. Model regresi yang akan saya gunakan pada pertama kali ini adalah model regresi cross section. Kenapa saya gunakan model regresi cross section duluan? Karena pengaturan awal di Stata itu udah cross section duluan, jadi saya tidak perlu mengatur setting gitu, jadi langsung aja ke cross sectionnya. Nah, kita udah masuk ke tampilan utamanya. Di sini saya mau masukkan data, kita bisa pilih data editor. Nah, di data editor ini untuk mengatur data ya. Jadi kita bisa masukkan data di sini karena saya udah ada datanya dari Excel. Ini tinggal saya copy aja sih. Jadi aku copy dan saya paste. Nah, di sini ada pilihan nih. Di sini ada apakah baris pertama data atau variabel nama. Nah, jadi di sini saya karena udah buat nama variabelnya ya, jadi saya bakal pilih yang kedua. Berarti menjadikan baris pertama itu sebagai nama variabelnya. Nah, di sini datanya sudah saya masukkan ya. Nah, jadi untuk yang pertama itu saya akan melakukan regresinya itu kita pilih ya dari menu utamanya di statistik. Nah, kita ke statistik, kemudian ke linear models and related. Di sini kita coba pilih linear regression. Nah, seperti yang saya bilang bahwa variabel dependennya adalah variabel kemiskinan ya, itu menjadi variabel terikatnya. Di sini saya masukkan saja variabel kemiskinannya ya.
Kemudian variabel independen yang saya ambil tadi adalah tingkat pengangguran terbukanya, kemudian indeks pembangunan manusianya. Nah, di sini udah saya pilih, tinggal klik OK aja. Nah, tunggu saya besarin dulu ya. Oke, di sini ada hasil regresnya. Jadi, kalau dilihat itu kan dari variabel TPT-nya, koefisiennya itu minus ya, 0,9. Itu artinya tingkat pengangguran terbukanya berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Nah, demikian hal pulanya dengan IPM. Di IPM ini dia juga negatif, yang negatif 0,16. Jadi TPT dan IPM itu memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Nah, kita kemudian cek nilai parsialnya juga ya. Di sini kan TPT-nya 0,53 ya. Di sini alfanya yang diambil itu 0,5. Maaf, 0,05. Jadi ada nolnya lagi. Nah, karena 0,5 ini kan lebih besar daripada alfanya ya. Jadi artinya ini TPT atau tingkat pengangguran terbuka itu nggak signifikan dia pengaruhnya terhadap kemiskinan. Ya pengaruhnya, cuma pengaruhnya negatif tapi tidak signifikan. Sedangkan kalau kita lihat variabel keduanya itu IPM, variabel kedua bebasnya, itu kan nilainya sebesar 0,025. Nah, nilai 0,05 ini kan lebih kecil ya daripada nilai alfa 0,05. Artinya IPM ini dia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Cuma karena hasilnya negatif ya, jadi pengaruhnya negatif ya. Kemudian kita lihat ya, sini ada probabilitas lebih besar daripada F. Nilainya adalah 0,0049. Di mana ini nilainya lebih kecil daripada nilai alfanya. Nilai alfanya adalah 0,05. Nah, artinya dua variabel ini yang bebas, variabel tingkat pengangguran terbuka dan variabel indeks pembangunan manusia, itu secara bersama-sama mempengaruhi, secara bersama-sama itu signifikan mempengaruhi kemiskinan. Seperti itu. Kalau mereka dua variabel ini dia sama-sama kemiskinan. Nah, di R square ini S square itu sebesar 0,78. Itu bisa dibilang hampir mendekati, ya lumayan dekat dengan satu lah. Kalau semakin dekat dengan satu, itu artinya kemampuan tiap variabel bebas itu dia bisa menjelaskan nilainya terhadap variabel dependen. Variabel dependennya kemiskinan. Sama seperti edges R square-nya ya. Oke. Sampai di sini kita akan melakukan uji statistik di uji asumsi klasik ya. Ini kita bisa pilih statistics, kemudian linear models and related. Kita pilih regression diagnostics. Nah, kita pilih lagi specification test. Nah, di sini kita akan menguji heterokedatisitasnya ya. Jadi apakah dia model ini ada heterokedatisitasnya atau enggak. Di sini ada 3 macam sih, untuk 3 cara untuk melakukan heterokedatisitas. Yang pertama bisa dilakukan oleh Bruch, Pagan, atau Cook atau Weisberg. Kita submit aja ya. Jadi kita lihat hasilnya di result. Kita submit. Nah, di sini kita ada lihat hasilnya kan, bahwa chi-square-nya itu nilainya adalah 0,64. Dan kita lihat probabilitasnya lebih besar daripada chi-square, itu nilainya adalah
0,8423. Kalau kita bandingkan itu kan 0,84 kan pasti lebih besar daripada 0,4 kan. Nah, itu artinya uh, model ini terlepas dari heterogratisitas. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke cara keduanya adalah N. Kemudian ada R, R square ya, R square version of the score test. Ini untuk mengetes heterogedatisitasnya. Kita submit aja ya. Jadi kita lihat di sini chi square-nya itu sebesar 0,07. Sedangkan probability-nya lebih besar dari chi square itu adalah 0,78. Artinya karena 0,78 itu kan lebih besar daripada chi square-nya, berarti model ini lepas dari heterogedatisitas. Nah, kemudian kita lanjut ke cara ketiga adalah F statistik. Kita langsung submit aja. Nah, di sini kalau kita lihat nilai F-nya itu adalah 0,06. Sedangkan untuk probabilitasnya lebih besar daripada F adalah 0,81. Jika dibandingkan 0,81 lebih besar daripada 0,6. Artinya model ini terlepas dari heterogedatisitas. Itu ya. Oke. Kemudian ada tes untuk multi collinearitas ya. Kita pilih ke variance inflation factors or independent variables. Kita langsung aja submit ya. Nah, di sini kita lihat hasilnya kan if-nya itu di IPM adalah 22,22 untuk TPT-nya 2,22 dan min-nya ada rata-rata itu gabungan dari dua-duanya ditambah dan dibagi 2 karena ada 2 variabel ya. Jadi hasilnya 2,22. Ini banyak duanya ya. Oke. Kemudian kita untuk cross sectionnya sudah seperti ini ya, kita sudah melakukan uji tesnya. Oke, untuk time series-nya kita lakukan time series ini kan karena cross section nggak ada, maksudnya di time series itu ada runtutan waktunya. Jadi di sini kita harus buat tuntutan waktu kembali untuk dapat mengolah data ini menjadi time series. Gimana caranya? Kita kita buat data dulu untuk data time series-nya. Kita tekan ke data, create or change data, kemudian kita create new variable. Nah, di sini kita kasih nama variabelnya adalah tahun. Nah, untuk specify value or an expression, kita masukkan, kita create langsung. Nah, di sini kan ada pilihan kategorinya banyak, tapi kita pilih variables. Jadi di variables ini kita pilih ops atau OBS-nya ya. Nah, kita langsung oke aja. Ini jangan lupa diisi OBS. Nah, sini kita udah lihat kan seperti yang bisa kita gunakan untuk membuat tahun itu variabel, kita generate aja untuk membuat variabel baru. Kita bisa lihat historinya dari sini ya. Karena kita udah membuat variabel tahun ini, karena ini baru dibuat ya, kita harus mengubah format tahun itu. Gimana caranya? Kita ke data editor. Nah, di sini kan ada variabel. Kita tekan aja variabel, kemudian ada formatnya, kita klik di sini. Nah, ada 3 titik ini, kita klik lagi. Kemudian ada type of data. Kita coba pilih datanya, kan kita mau ubah per tahun. Nanti kita ubah ke annual dalam kurung
years. Kita langsung oke aja. Nah, kalau dilihat di sini di historinya itu udah ada perintah bahwa tahun itu udah diformat menjadi percentage EY ya. Sudah diubah menjadi tahun. Nah, kalau kita udah mengubah menjadi tahun, ini masih dalam bentuk cross section. Jadi kita harus mengubah data-data ini, kita ubah menjadi time series. Gimana caranya? Kita ke statistik ya. Nah, ini kan ada pilihan time series. Kita ke setup and utilities and declare dataset to be time series data. Langsung tekan aja. Di sini dia ada time variable ya. Time variabelnya kita masukkan tahun. Nah, lalu ada time unit and display format for the time variable. Karena kita time series kita kan dalam beruntut waktu ya, jadi kita pilihnya yearly. Ini kita udah pilih yearly ya, kita langsung ke aja. Ini kalau ini di sini kita lihat ada perintah set tahun. Ini untuk kalau misalnya lebih enak nulis ya, kita pakai perintah set aja yearly. Nanti otomatis time variabelnya itu diubah tahun, ini dari tahun 2011 hingga 2020. Deltanya itu berarti setiap perubahannya itu setiap 1 tahun. Seperti itu. Oke. Kemudian kita akan melakukan regresi ya. Kita lihat datanya kalau diregresi dalam bentuk time series itu seperti apa. Kita masuk ke statistik. Kemudian ke linear models and related. Kita masuk ke linear regression. Nah, sama kok seperti yang di cross section, jadi dependent variabelnya itu kemiskinan ya. Sama independennya itu tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia. Kita coba oke aja. Nah, di sini sekarang kita lihat hasilnya ya. Di hasilnya itu tingkat pengangguran terbukanya itu negatif juga 0,9, berarti dia pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Kemudian IPM-nya, indeks pembangunan manusianya juga negatif 0,16 kemiskinan. Nah, di parsialnya itu di sini dia 0,531, tinggal lebih besar daripada alfa 0,05. Dia tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan. TPT-nya tidak signifikan terhadap kemiskinan. Kemudian untuk yang IPM parsialnya itu kan 0,25, jadi kurang dari alfa 0,05, artinya IPM itu berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Cuma di sini TPT dan IPM itu pengaruhnya itu negatif ya. Jadi dia memiliki pengaruh negatif yang cukup signifikan. Kita lanjut probabilitas lebih besar daripada F. Di sini nilainya adalah 0,0049, di mana nilai ini lebih kecil daripada nilai alfa ya, 0,05. Artinya berarti kedua variabel ini secara simultan mempengaruhi TPT dan IPM secara simultan mempengaruhi kemiskinan. Berarti dua-duanya itu signifikan. Nah, untuk yang R-square-nya, berarti dua variabel TPT dan IPM kekuatannya dalam menjelaskan nilainya, pengaruhnya itu sebesar 0,78,18. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita coba melakukan pengujian yang sama ya, heterogeneitasitas ya, untuk yang time series. Di sini kita tekan saja, kita masuk ke linear
models and related, kemudian ke regression diagnostic, termasuk ke specification test. Nah, sama seperti yang di cross section ya. Di sini kita masukkan ke tes untuk yang hetero. Kita coba 3 cara yang tadi. Cara yang pertama itu Bridge, Pagan, atau Cook-Welch saja. Oke, kita lihat hasilnya ya di sini ya. C-square-nya itu 0,04 dan probability lebih besar dari C-square itu adalah 0,8423. Artinya, kita lihat nilai probabilitasnya itu lebih besar daripada C-square. Karena probabilitasnya itu 0,84 dan C-square-nya itu 0,4. Artinya, model ini terlepas dari heterogeneitasitas. Kita lanjut ke cara yang kedua. Di sini ada N-R-square version of the score test. Kita coba submit aja langsung, kita lihat hasilnya. Oke, di sini C-square-nya yang kita dapatkan adalah 0,07. Sedangkan untuk probabilitasnya itu adalah 0,7880. Oke, di sini artinya probabilitas lebih besar ya. Yang mengartikan bahwa model ini terlepas dari heterogeneitasitas. Kita lanjut lagi ke F statistik ya. Kita submit saja. Di sini dengan F statistik nilai yang kita dapatkan adalah 0,06. Sedangkan untuk probabilitasnya itu adalah 0,8153. Di mana nilai probabilitas juga sama besar ya dari yang kedua di atas. Artinya tidak di dalam model ini terlepas dari heterogeneitasitas. Selain itu kita bisa melakukan tes variance inflation factors for the independent variables. Kita coba submit. Nah, ini sama sih ya. Di IPM-nya itu nilainya 2,22, di TPT-nya juga 2,22. Min-nya atau rata-ratanya adalah 2,22. Nah, kemudian kita bisa melakukan uji ya. Uji ini adalah uji Brooks-Godfrey test. Nah, karena ini time series, kita bisa melakukan pengujian ini ya. Untuk di data cross section itu nggak bisa, karena pengujian ini hanya untuk di time series saja. Kita coba submit. Nah, kita lihat hasilnya 0. Ya, mengartikan tidak ada korelasi ya di sini ya. Kita coba ke Darwin-Watson statistik. Hasilnya adalah 0,91 ya. Nah, kita coba bandingkan nilai cross sectionnya ya dengan nilai time series-nya. Sini di cross sectionnya TPT dan IPM-nya itu pengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan di sini sama juga. Oke. TPT dan IPM, TPT itu tidak signifikan, sedangkan IPM itu signifikan. Di time series juga TPT-nya tidak signifikan dan IPM signifikan. Untuk secara simultan TPT dan IPM di cross section itu simultan mempengaruhi kemiskinan. Di time series juga sama karena nilainya lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk tes heterogeneitasitasnya di cross section itu tiga caranya itu lepas ya, jadi nggak ada heterogeneitasitas. Di time series-nya juga sama, dia juga lepas, jadi dia tidak ada heterogeneitasitas. Oke. Sekarang kita masuk ke data panel ya. Sebelum itu data panel itu adalah gabungan dari time series dan cross section. Time series artinya banyak runtut waktunya,
sedangkan cross section itu banyak komponen-komponennya. Saya akan kembali ke Excel, data yang sudah saya ambil. Sama ya datanya kayak untuk cross section dan time series. Cuma karena ini akan ada cross sectionnya, di mana ada banyak bagian komponen seperti ini negara. Nah di negara ini kan ada lebih dari satu komponen. Jadi kalau digabungkan dengan time series jadi data panel. Kita langsung ambil saja datanya ya. Kita masuk ke statanya. Nah setelah ke statanya kita coba ke maaf, sebelum itu kita kan sudah menyelesaikan ini ya, time series dan classification. Kita coba hapus dulu semua datanya. Kita ke edit dan clear result. Nah di sini kan di sebelah kanan layar ini masih ada variabel ya. Kita hapus dulu variabelnya dengan comment clear untuk menghapus semuanya. Nah sudah terhapus. Dari itu kita bisa mencoba dari awal. Kita masuk ke data editor. Kita coba ya untuk paste data tersebut yang sudah kita ambil tadi. Kita create first row as variable names karena nama variabelnya di atas duluan. Nah, oke. Di sini karena ada data yang di mana ada data warna merah, itu artinya data itu tidak bisa diolah di data ya. Jadi sebelum kita ingin mengolah data ini, kita harus mengubah data tersebut menjadi numerik. Nah, dengan mengubah data itu menjadi numerik, maka kita akan bisa mengolah data tersebut. Sebelum itu, kita coba ubah dulu datanya. Kita harus buat variabel baru. Jadi di sini saya akan masuk ke datanya. Nah, di data ini kita coba create dulu ya datanya ya. Create a new variable. Nah, jadi di sini kita harus membuat variabel baru. Kita tulis variabelnya itu tahun. Nah, kemudian variable type-nya masih float ya. Dan specify opsnya ini specify a value and expressionnya itu adalah OBS. Langsung oke. Nah, sama kok seperti yang tadi. Kalau kita udah buat data baru, apalagi itu tahun ya, kita harus mengubah formatnya dulu. Nah, di sini udah terlihat jelas bahwa tahun udah buat dan diambil dari OBS. Kita ubah tahunnya itu formatnya menjadi yearly karena ini tahunan ya. Oke, di sini udah ada di history-nya udah ada format TY ya. Setelah kita ubah data ini menjadi tahunan, kita harus memberi mengubah negara itu ya menjadi angka. Nah, di sini kita coba buat atau beri kode. Kita masuk ke data dulu. Nah, kita create or change data. Kita create new variable. Dan di sini nama variabelnya kita coba kasih CS aja ya biar lebih gampang. Oke. Kemudian specific value or an expressionnya kita buat satu. Satu ini sebagai nilainya. Oke. Setelah kita input satu, kita coba masuk ke tab if dan in ada di sini dekat main. Nah, habis itu kita coba ke restrict observation. Kita klik dulu. Sini ada banyak pilihan kategorinya ya. Jadi di kategorinya kita coba masuk ke variable dulu.
Nah, di variabelnya kita pilih negara. Di sini kita tulis dulu negara. Lalu kita tulis tekan sama dengan atau tulis sama dengan. Kita beri tanda petik A. Tanda petik lagi. Nah, A ini artinya negara yang datanya A akan diubah menjadi 1. Jadi data yang awalnya adalah string akan diubah menjadi numerik atau float. Jadi kita bisa mengolah data tersebut. Nah, kita tekan ke ini. Kita pakai ini dulu. Nah, di sini kita sudah itu ya mengatur settingnya. Di sini akan muncul variabel baru jika kita tekan oke. Nah, sudah kita lihat ada variabel CS di sini, di mana A mewakili 1. Jadi negara yang A itu adalah 1. Jadi kita akan mengubah B juga menjadi 2. Caranya kita coba ke insert dulu. Kita start ke data. Kemudian kita ke change data, ke create, dan ke change contents of variable. Nah, di sini variabelnya kan sama variabelnya di CS ya. Kita tulis saja CS. Cuma kontennya, nilainya atau ekspresinya itu kita masukkan 2. Kita masukkan 2. Kita ke if atau in-nya. Nah, di ekspresinya ya. Di sini kita tekan variabelnya dan kita tekan negara. Nah, di sini kita sama kok tulis negara. Sama dengannya 2 kali. Kemudian petik. Sama seperti yang saya jelaskan di awal sebelumnya. Kayak seperti A ya. Nah, di sini kan udah ada replace. Kita lihat di sini kalau kita tekan OK, maka akan B ini menjadi 2. Nah, jika dilihat data negara ini yang merah ini sudah saya ubah menjadi angka. Jadi data ini bisa kita coba untuk olah. Dan coba kita ke olah data ini ya. Kita ke statistik, kita regress dulu. Karena ini panel, maka kita pakai ke longitudinal or panel data and set up and utilities, kemudian ke declare dataset to be panel data. Nah, di sini kan ada panel ID-nya. Jadi panel ID-nya kita masukkan tadi CS ya. Kemudian time variable-nya kita centang dulu. Kita isi tahun. Nah, kita udah pilih tahun. Jadi di sini kita ada time unit and display format for the time variable. Kita pilih yearly. Karena ini kan buat tahun. Kita pilih yearly. Kita langsung oke aja. Oke, di sini sudah kita ubah ya datanya menjadi data panel ya. Jadi di sini kita lihat panel data variabelnya tahun 2011 sampai 2020. Sekarang kita akan meregresnya. Yang tadi ini untuk mengatur data ini menjadi data panel ya untuk regres. Sekarang saya akan meregresnya. Kita masuk ke longitudinal panel data, kemudian ke linear models. Dari sini ada linear regression, ada FE, RPA, dan nah, ini sama kok dia. Variabel dependennya itu adalah kemiskinan ya. Kemudian variabel untuk yang dependennya itu pertama TPT dan IPM. Di sini model yang akan saya gunakan adalah fixed. Nah, setelah itu langsung saja oke, kita lihat hasilnya.
Oke, di sini kalau kita lihat hasilnya itu TPT juga negatif ya, 0,9, dan IPM itu negatif juga 0,16 terhadap kemiskinan. Sedangkan TPT itu tidak signifikan pengaruhnya terhadap kemiskinan, tetapi IPM itu signifikan pengaruhnya terhadap kemiskinan. Karena di sini, karena 0,5 itu lebih besar daripada 0,05 TPT-nya ya, dan 0,34 itu lebih kecil daripada 0,5, makanya IPM itu pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Kita lihat probabilitas lebih besar daripada F adalah 0,0094, di mana lebih kecil daripada alpha ya, 0,05. Artinya variabel TPT dan variabel IPM itu berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan tersebut. Oke, misalnya kita mau melakukan uji ya, kita akan menggunakan uji tes hetero yang di data panel. Nah, saya akan mencobanya. Di sini tidak bisa. Kemudian untuk uji hetero itu pasti nggak bisa sih, karena itu data panel ya. Kalau hetero kan untuk data time series dan cross section, makanya nggak bisa. Yang multicollinear juga nggak bisa. Seperti itu ya. Oke, sekian penjelasan saya mengenai model regresi cross section dan time series serta data panel. Mohon kiranya maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.